Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Dan Kau bertata berkuasa atas umat-Mu, berikan kemerdekaan yang sejati, pembebasan ya Tuhan bagi mereka yang terbelenggu dan terikat. Setiap rintangan, Tuhan buka jalan, dobrak pintu, di mana Yesus ingin kita masuk, tanah perjanjian tak terkunci. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan seperti biasanya di balik salib-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Jemaat Gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan sedang berpuasa. Berpuasa 21 hari di bulan Januari, berakhir nanti akhir bulan. Saya tahu puasa itu ada kuasanya ya. Bahkan ada kata-kata seperti ini kan, kata-kata Yesus jenis ini gak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, kita akan pelajari hari ini. Ambil Alkitab dan catatan. Saya berikan judul, puasa untuk mengusir setan yang bandel. Iya, ada setan yang bandel memang, ada masalah yang tidak mau pergi. Siapa tahu di awal tahun ini kita masih membawa masalah lama. Berapa belenggu dari masa lalu. Atau rintangan-rintangan yang dari dulu kita tengking-tengking juga gak pernah berhasil kita terobos. Nah, kita melihat sebuah prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Yesus di Matius pasal yang ke-17. Sebenarnya yang diteladankan oleh Tuhan. Tuhan mengusir setan. Matius 17 ayat 14. Ini sebuah cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Saya bacakan ya ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 14 itu mematahkan setiap keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan. Makanya di sini dikatakan, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah. Yesus tidak protes dan berkata jangan seperti malaikat-malaikat ketika tokoh Alkitab itu sujud menyembah karena mereka ketakutan. Mereka berkata jangan, karena aku adalah hamba seperti dirimu. Hanya dari dunia yang berbeda. Tapi kalau Yesus beda. Lanjutnya, katanya, kata Tuhan, kata orang itu, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan. Dan ia sangat menderita. Nah, pertama-tama kita melihat dulu bahwa di dalam kosmos atau bumi, dunia, atmosfer, alam semesta ini ada juga tinggal roh-roh jahat. Memang tidak ditulis persisnya di kitab Matius, tetapi di Injil Markus, lalu Injil Lukas juga tercatat sebuah insiden yang sama. Di situ terang-terangan dikatakan bahwa setanlah yang membuat anak kecil ini jatuh ke dalam air dan juga ke dalam api. Ini manifestasi. Jadi khusus yang satu ini, sakit ayannya akibat ulah setan. Memang bukan semua ayan itu, bukan semua penyakit termasuk ayan, itu selalu dari setan. Paham maksud saya? Bahwa tidak semua masalah itu diakibatkan roh-roh jahat. Tetapi yang pasti saya tahu, iblis pasti akan mengambil keuntungan dalam segala situasi yang menghimpitmu. Tapi nggak tentu dia adalah origin atau adalah akar permasalahannya. Tapi dalam kasus ini, jelas-jelas firman Tuhan berkata di dalam kitab Injil bahwa orang ini, anak muda ini, anak kecil ini sakit ayan karena sesuatu yang demonik. Sesuatu yang dari demon atau dari setan. Nah kalau yang seperti ini apalagi ya kan? Apa yang lagi seperti ini kita harus perhatikan. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tahukah setiap hari itu ada peperangan rohani. Di alam yang gak kelihatan, kita itu diserbu setiap hari dibombardir. Makanya doa Bapa kami ajarkan untuk kita mendoakan orang-orang yang kita cintai, termasuk mendoakan diri sendiri. Tuhan, Bapa bebaskan aku dari segala yang jahat. Karena memang ada yang namanya kuasa kegelapan di mana-mana. Dan kali ini roh jahat itu sudah merongrong satu keluarga. Pasti menderita itu seluruh family-nya. Anak ini begini, yang lihat aja jadi ngenes hati. Jadi sakit hatinya melihat bagaimana anak yang sakit ayan ini dilempar-lempar ke dalam air, lempar ke dalam api. Setan hendak membunuhnya. Kita mungkin mengalami sebuah masalah sekarang ya. Kita perlu datang ke Tuhan Yesus. Selain membawa problema itu, kita minta hati kita diterangi untuk mengerti origin atau akar
daripada permasalahan kita itu apakah dosa, atau karena memang kita hidup di dalam dunia nggak sempurna, atau sesuatu yang sifatnya praktis, teknis, ataukah karena ada kuasa kegelapan di dalamnya. Misalnya kutuk-kutuk keturunan. Ada problema persoalan itu yang demonic in nature. Atau memang betul-betul ada spirit di dalamnya. Tapi jangan dikit-dikit spirit ya. Saya ajarkan dulu dari ayat ini bahwa ada sakit ayan yang karena penyakit biasa, itu pun Tuhan sembuhkan. Ada sakit ayan yang karena setan, Tuhan usir setannya dulu untuk menyembuhkan dia. Ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, di ayat ini kita lihat bahwa murid-murid Yesus gak bisa menyembuhkan orang yang sakit ayan, sekalipun bapaknya, keluarganya mohon-mohon sama mereka. Kita tahu manusia itu punya batas. Tapi menurut saya, kali ini bagi murid-murid Yesus, this was a good failure. Ini adalah kegagalan yang perlu. Loh kok bisa? Karena gara-gara mereka tidak bisa mengusir setan. Sekalipun belum lama yang lalu, kalau Anda baca cerita-cerita sebelumnya, mereka sudah diutus Yesus dan mengusir setan. Mereka berdua, mereka mengoleskan minyak atas orang sakit dan orang itu disembuhkan. Mereka sudah mengusir setan. Tapi kenapa kali ini nggak bisa ya? Mungkin mereka kurang persiapan ya. Mereka harus mengerti sesuatu. Kegagalan kali ini mengajarkan kepada mereka sebuah kebenaran yang luar biasa. Salah satunya adalah bahwa ada ranking yang berbeda dalam dunia kuasa kegelapan. Kita tidak perlu mengeluhkan atau mengagungkan kekuatan musuh. Memang kekuatan setan sudah lumpuh. Ya, lumpuh terhadap Yesus. Nah, kalau kita ini sama Tuhan Yesus juga ragu dan bimbang, bagaimana kita bisa mengalahkan? Karena mereka itu bukan kalah sama Anda, kalah sama saya. Mereka itu kalah sama Tuhan Yesus. Yang bisa mengalahkan mereka hanyalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang gak ragu, orang yang gak bimbang, orang yang berserah, orang yang mendekat. Jadi jangan kira bahwa setan itu takut sama kita. Kalau iblis takut sama Anda dan saya, itu karena kita dekat sama Tuhan. Dan karena kita hidupnya diisi dengan firman. Hati pikiran kita itu loh penuh firman Tuhan. This was a good failure. Kita gak boleh berkanjang pada kemenangan di masa lalu. Mentang-mentang kita udah pernah menang. Lalu sekarang kita mulai erosi rohani, mulai asal-asalan, mulai jarang berdoa, mulai malas-malasan saat teduh, udah ogah-ogahan buat buka firman, puasa apalagi, wah terlalu jauh. Nah mungkin murid-murid waktu itu agak lengah secara rohani. This was a good failure, ini adalah kegagalan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan mereka. Mengajari mereka bahwa ada ranking roh jahat, dan bahwa mereka harus mempersiapkan diri selalu, berjaga-jaga dan waspada. Nggak bisa gini loh, mau pelayanan baru doa. Ya, mau khotbah baru baca firman. Atau paling tidak mau kesaksian. Nggak bisa begitu. Kita itu harus senantiasa menjaga vitalitas rohani kita. Tapi setan nggak hanya bekerja lewat penyakit loh. Kalau Anda lihat ya, memang anak ini sakit ayan. Tapi apa yang terjadi dengan dia adalah lebih daripada penyakitnya. Si iblis hendak melemparkan dia ke dalam api dan juga ke dalam air. Yang ini nggak ada hubungan sama penyakit. Berarti setan juga bisa bekerja melalui problema kita. Setan juga bekerja di dalam masalah. Bukan melulu bicara tentang sakit penyakit lah, atau disantet, diguna-guna. Nggak selalu begitu. Kadang-kadang lewat kekerasan dalam rumah tangga. Konflik-konflik yang tidak diselesaikan. Apalagi kalau sudah timbul akar kepahitan. Bisa juga loh. Terjadi kecurian, perampokan, korupsi. Ya, perusahaan kita hancur karena dikorupsi habis-habisan. Atau sang koruptornya itu yang dihinggapi setan. Dia juga menghancurkan hidupnya dengan dosa. Dengan cara demikian. Nah, setan bisa bekerja bukan hanya lewat ayan. Tapi juga lewat api, lewat air, lewat tekanan hidup, lewat persoalan. Bukan berarti semua persoalan dari setan. Kadang-kadang hanyalah gaya hidup. Seringkali yang namanya permasalahan yang kita seringkali tuding setan itu karena kita salah manajemen atau salah mengelola kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kita asal-asalan dengan waktu, tidur sebentar lagi, ya kan? Lalu melipat tangan sebentar lagi kemiskinan menyerbu. Kenapa ya? Oh, ada kutuk kemiskinan. Jangan bilang kutuk jikalau sana malas-malasan. Tapi juga ada kutuk sebenarnya. Kalau Anda lihat ya,
daerah-daerah yang kental dengan penyembahan berhala. Coba lihat di sana itu banyak orang-orang yang entah itu gila, atau mereka itu sakit jiwa, atau daerah itu kering sekali. Orang yang peka merasakan datang ke sana aja, mungkin nggak pergi ke tempat itu, tapi mungkin pergi ke tempat dan di dekat sana ada depot atau apa, bisa merasakan tekanan. Ada sebuah pressure in the air. Seperti ada sebuah tekanan di udara. Ya, ini bukan ngeroh atau merasa-rasa, tetapi orang yang peka juga bisa merasakannya. Misalkan juga di daerah itu seringkali kita melihat banyak sekali orang-orang yang banyak sekali pengemis, pemulungnya, banyak sekali kejadian-kejadian yang apes, kecelakaan, belum lagi seperti ada sebuah kutuk kemiskinan di daerah itu saja. Keluar dari sana hijau semua. Bisa jadi, tapi dibutuhkan pengujian yang lebih. Nggak bisa kita ambil konklusi ya. Tapi saya hanya ceritakan bahwa kasus-kasus demikian itu ada. Ayat 17. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Yesus marahi murid-muridnya. "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Wah, Tuhan marah. Tuhan bukan marah kepada anak yang kesurupan. Tuhan bukan marah sama papanya, kenapa kok anakmu bisa disurupi. Tuhan marahi. Tuhan gak emosi ya. Tuhan hanya tegur dengan keras dan tegas. Tuhan menegur murid-muridnya. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat." Itu ditujukan kepada murid-murid Yesus. "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Mengapa begitu? Karena ini, waktu Yesus ngomong begini itu sudah menjelang akhir pelayanannya di bumi. Sebelum Yesus naik ke kayu salib dan mati. Nah, ini menjelang akhir ministrinya 3,5 tahun itu, sebelum Yesus mati dan bangkit lalu naik ke sorga, Yesus berkata, "Loh, aku harus berapa lama lagi sama kalian? Sudah aku ajari siang dan malam, sudah aku teladankan, sudah melihat contoh, aku demonstrasikan. Kok nggak belajar-belajar ya? Kok nggak kunjung percaya? Berapa lama lagi aku harus sabar sama kamu?" Langsung Yesus berkata, "Bawa anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, ayat 18. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Seketika loh, hanya dengan satu kata. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah dia. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Manusia bisa gagal, murid-murid Yesus bisa ada batasnya. Termasuk saya, termasuk kami. Tapi Jesus, He never fails. Yesus gak pernah gagal. Sepatah kata aja, setan itu keluar. Ini harapan buat Anda dan saya. Kalau sudah doakan gak mempan, ya kan? Masih ada Tuhan. Meskipun melalui doa orang lain, tetapi bisa juga kita datang langsung loh. Kedua-duanya perlu, kita saling mendoakan. Tapi jangan lupa loh, kalau manusia gak bisa, bypass mereka. Sebut nama Yesus dengan hati tulus. In Jesus' name, dalam nama Yesus. Sesuatu akan terjadi. Dan harus tegas hati. Oh iya, baru beberapa hari yang lalu saya mimpi. Waktu saya mimpi ya, saya pagi hari langsung bangun dalam kondisi saya sadar saya sedang berbahasa roh atau berbahasa lidah. Dalam mimpi saya melihat seorang kesurupan setan di depan saya. Lalu saya tengkingnya itu asal-asalan atau saya tegur setan itu dan suruh keluar itu dengan tidak tegas. Saya berkata, ayolah sudah kamu keluar aja. Seperti sebuah saran. Wah, setan itu malah menyebar dan merajalela dalam tubuh orang itu dan sekelilingnya. Lalu dalam mimpi yang sama itu saya sadar, loh kok begini ya saya tengking dengan keras. Dalam nama Yesus dengan segenap kepercayaan saya kumpulkan dalam hati saya. Saya ingat firman Tuhan tentang kemerdekaan. Saya tengking dan tegur dia dengan satu kata. Dan waktu itu saya berbahasa roh dulu. Saya berbahasa roh untuk meneguhkan, menguatkan iman saya. Alangkah baiknya kita berbahasa lidah waktu kita saat teduh. Nanti waktu beraksi nolong orang, udah gak perlu lagi kita masuk ke ruang doa kita. Langsung kita bisa berkuasa bersama dengan Tuhan. Karena nama Yesus itu di atas segala nama. Nah, waktu saya
berbahasa roh di dalam mimpi saya, berbahasa lidah itu, ternyata saya berbahasa roh sungguhan waktu saya bangun atau terjaga. Itu saya lihat roh-roh jahatnya itu seperti ngumpul jadi satu lingkar kecil di dalam tubuh orang itu. Langsung saya perintahkan dia langsung keluar dari kerongkongannya atau dari mulutnya. Nah, waktu itu saya tersadarkan. Waktu saya tersadarkan, persis ketika dalam mimpi itu saya tumpang tangan lagi kepada orang tersebut yang tadinya kesurupan, agar dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan segera orang itu bernubuat. Mimpi itu mengajarkan kepada saya, seperti Yesus, dengan keras Yesus menegur dia. Yesus menegur setan itu dengan keras. Mau legion kayak mau Lucifer, gak usah kita cari tahu, gak usah penasaran, curious, ingin tahu lebih siapa di sebelah situ. Gak usah lah, kita gak usah kenalan sama si jahat. Kita kenal Yesus saja cukup. Kita lawan dia dengan iman yang teguh. Ya. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami gak dapat mengusir setan itu? Kok gak bisa ya Tuhan? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Itu di garis bawah. Tolong garis bawahi. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekali lagi ia berkata kepada mereka sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, mengapa mereka gak bisa mengusir setan itu. Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Seringkali ya sebaliknya, kebalikannya nih, kita kerap kali menuding setan untuk kondisi kita. Loh, setan juga pasti mengambil keuntungan. Saya tahu dia itu seperti singa-singa yang mengaum, hendak menerkam siapa yang lemah atau di titik lemah Anda. Makanya setan paling suka menggocoh Anda dan saya dalam kelemahan kita. Makanya kalau kita tahu kelemahan kita di situ, bangun iman kita yang benar di sana. Oleskan firman Tuhan, minta penjagaan saudara seiman supaya kita hidup dalam terang kasih Tuhan. Tapi sebaliknya juga supaya kita balance ya, supaya kita itu seimbang. Jangan selalu kita salahkan setan, padahal kita perlu introspeksi. Yesus berkata di sini, memang ini adalah kasus yang demonik atau kasus roh-roh jahat. Tapi yang membuat mereka nggak menang itu bukan roh-roh jahatnya terlalu kuat, tapi merekanya yang terlalu lemah. Nah, coba pahami nih. Virus ada di dunia ini, tapi ada orang yang kena flu, ada yang enggak. Karena yang satunya itu lemah tubuh. Yang satunya lagi itu kuat sekali imun sistemnya atau kekebalan tubuhnya. Itu bukan hanya masalahnya virus saja, tetapi juga orang tersebut sedang tidak sehat, mungkin gaya hidupnya kurang sehat. Mungkin dia nggak menjaga kesehatan. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh sehat, jangan hanya lawan virus, tapi kita juga harus olahraga, makan sehat, hidup teratur. Dari sini Yesus sedang memberikan masukan kepada murid-muridnya. Setan ada, tapi kalian lemah. Kenapa kamu tidak bisa mengusir mereka? Bukan karena setan itu kuat, tapi karena kamu kurang percaya. Tahu nggak? Ketidakpercayaan kita bisa menjadi alasan sesungguhnya kenapa kita kurang efektif di dalam hidup ini. Entah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kenapa kita kurang efektif? Dan kenapa kita kurang berbuah? Di dalam apa yang kita kerjakan sehari-hari, mana buahnya Tuhan? Kok nggak efektif ya? Apapun yang kukerjakan kok seolah-olah nggak berhasil. Ya, dan juga tidak berbuah. Apa yang kuusahakan itu tidak membuahkan hasil. Jangan berkata, wah mungkin ada hantunya ini. Mungkin apes tempat ini. Mungkin arah anginnya salah. Mungkin pintunya nggak boleh di situ. Enggak. Karena kita kurang percaya. Kita kurang percaya, kita jadi nggak efektif. Kita kurang percaya, jadi kurang berbuah. Karena itu kita perlu mendekat pada Tuhan. Sebelum kita melawan setan. Sebab barang siapa bisa mendekati Tuhan dengan doa, dia bisa menghampiri, melawan setan dengan kuasa. Nah, kita lawan diam-diam lawan setan dengan kuasa-kuasaan. Seperti anak-anak Skewa, diketawain sama setan. Dengan gentar dia berkata, Yesus aku tahu, karena anak-anak Skewa sebut-sebut Tuhan. Lalu mereka puk juga, termasuk dia tag si Paulus di dalam
di dalam perintahnya, dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, 7 orang muda sok jagoan lawan 1 orang yang kesurupan. Tapi setannya itu gentar, takut dengar nama Yesus. Bahkan setan itu pun worry dengar nama Paulus. Karena dia tahu Paulus itu hidup taat. Paulus itu hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bukan berarti dia sempurna, tapi dia takut akan Allah. Paulus itu percaya, penuh firman, penuh urapan. Dia ketakutan. Lalu dia berkata, tapi lu orang siapa? Dihajar, coba baca di Kisah Para Rasul. Bukan hanya gak keluar, mungkin transfer ke orang-orang itu. Payah mereka coba-coba. Jangan main-main ya soal begini-beginian. Karena kamu kurang percaya. Lalu Yesus melanjutkan dengan berkata, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke sana. Gunung itu akan nurut. Jadi gini ya, untuk kita mengalahkan ketidakpercayaan ya harus pakai iman. Nah, iman itu bukan seberapa besar. Oh, Pastor Philip, saya nggak punya iman segede imannya pastor. Siapa bilang iman itu size? Iman itu nggak ada di lemarinya sorga S, M, L, small, medium, large, itu nggak ada. Iman itu jenisnya, bukan size-nya, ukurannya. Jenis iman Anda apa? Kita harus punya satu jenis iman biji sesawi, yaitu beriman pada nama Tuhan dan beriman pada firman Tuhan. Iman itu tidak menghadap dirinya sendiri. Iman itu tidak fokus pada dirinya. Iman itu fokus pada objektivitasnya, objectiveness. Jadi iman itu fokus pada subjeknya iman itu, yaitu Kristus. Jadi kalau kita liatin iman kita terus, nanti kita bersaing ukurannya. Imanku lebih gede, imanku lebih besar, imanmu lebih kecil. Tapi kalau iman kita ke Yesus, kita lupa iman kita itu size-nya apa. Tapi iman kita akan ever increasing, akan terus bertumbuh kalau mata kita tertuju pada Kristus. Kalau iman kita pada firman, kebenaran itu yang mendongkrak kita. Kita nggak tahu iman kita cukup, nggak, pasti dicukupkan. Iman sebesar biji sesawi aja bisa memenuhi gunung dan memindahkan. Jadi nggak usah kita lawan yang namanya unbelief, ketidakpercayaan kita itu atau keraguan, kebimbangan itu dengan gede-gedein iman, dipompa-pompa. Nggak perlu. Biarkan imanmu terus bertumbuh aja. Nanti akan tepat guna dan tepat waktu. Lalu ayat 21 masuklah yang namanya puasa. Jenis ini, Yesus berkata, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mengapa? Nanti saya kasih 3 poin sederhana, puasa itu gimana caranya ya? Atau puasa itu untuk apa? Puasa yang benar seperti apa? Yang pasti gini dulu, teknisnya dulu ya. Ada orang puasa nggak makan. Saya waktu awal-awal terima Tuhan itu, saya digerakkan Roh Kudus untuk puasa dan saya dikonfirmasi oleh beberapa hamba-hamba Tuhan. Akhirnya saya puasa berhari-hari padahal saya masih umur 18 tahun, suka-sukanya makan. Saya berhari-hari puasa tanpa makan. Saya nggak usah cerita ya, karena nggak enak juga puasa kan antara saya dengan Tuhan. Tapi pokoknya saya berhari-hari nggak makan. Kuat. Bisa nggak lapar dengan kekuatan supranatural dari Roh Kudus bisa. Tapi mungkin puasa yang lebih lumrah-lumrah, normal-normal untuk orang-orang apalagi yang pemula. Puasa itu lebih dari nggak makan sih. Puasa itu arti atau maknanya. Nanti saya akan kasih makna artinya mengapa. Tapi cara puasanya banyak orang tanya, simple-simple aja. Ada orang yang puasa, ya kan, puasa begini, dia itu puasa nggak makan seharian, lalu bukanya malam hari. Ya kan, ada agama-agama lain, kepercayaan lain juga puasanya beda-beda. Yang membedakan kita dengan mereka bukan cara berpuasanya, tapi maknanya. Kalau kita kan ada Kristus di tengah-tengah dan di atasnya. Tapi caranya juga oke gitu, kita nggak makan seharian misalkan. Lalu setiap malam kita buka puasa. Mungkin itu bisa berlanjut 7 hari, atau 21 hari, atau bahkan 40. Nah, ada lagi puasa yang begini, dia makan seharian. Karena dia kerja kan ngantor, tapi nanti waktu di rumah dia sudah rileks, bisa doa. Malam hari dia nggak makan, ini juga sama berat loh. Bahkan bagi beberapa orang lebih berat, dia skip makan malam. Orang biasanya nggak makan pagi itu bisa. Banyak teman-teman saya nggak breakfast. Tapi kalau nggak makan malam, wah lapar, mana bisa tidur. Banyak orang berkata, mana saya bisa tidur.
tutup mata itu kerucuk-kerucuk di sini itu menyanyi. Ya terserah cara Anda gimana. Ada juga anak-anak muda yang masih bertumbuh dewasa. Saya ditanya sama anak kecil di gereja kita. Pastor, uncle pastor, saya boleh puasa enggak? Masih umur 8, masih umur 9, umur 10. Saya bilang jangan puasa makanan. Kalian perlu gizi, kalian sekolah. Ini perlu nutrisi ya kan. Mereka belum terlatih. Mungkin puasa gadget, HP, game. Atau puasa snack, enggak makan yang manis-manis. Puasa dessert atau makanan penghidang, makanan penutup. Seperti itulah, nggak tahu ada cara-cara, berbagai macam cara untuk bisa puasa TV, nggak nonton sama sekali, dan sebagainya. Itu cara. Tapi maknanya ini ya, catat ya. Jenis ini nggak dapat diusir kan, kecuali dengan berdoa dan berpuasa. You know what prayer and fasting demonstrate? Doa dan puasa itu mendemonstrasikan apa? Satu, tulis puasa itu kenapa? Puasa untuk menyamakan diri dengan mereka yang menderita. Waktu kita puasa itu kita membuat diri kita sendiri menderita secara sukarela. Karena nggak ada orang itu puasa happy ya, nggak ada. Orang puasa itu nggak enak. cari ketidaknyamanan. Tapi tujuannya bukan menyiksa diri, menyangkali diri iya. Menyangkali kedagingan, tetapi tujuan utama puasa juga adalah untuk menimbulkan compassion atau perasaan belas kasihan. Pernahkah kalau Anda mau berdoa makan, misalkan ada orang yang berdoa makannya itu panjang sekali, mungkin dia belum terlalu lapar. Tuhan berkati makanan minuman kami, berkati hamba-hamba Tuhan di desa, berkati orang-orang yang tidak punya makanan, mereka yang kelaparan, lalu bisa ke ujung bumi misionaris. Tapi buktinya ujungnya tetap makan dia. Tapi puasa nggak begitu. Puasa itu bukan kita mendoakan kita menaruh diri kita pada posisi mereka. Lama-lama kita berbelas kasihan. Orang puasa itu beda. Waktu dia keluar, mungkin nggak ada bedanya di hidupnya, tetapi cara pandang dia sama orang yang menderita, yang sakit, yang kesepian, yang tertolak, dia lebih mudah berbelas kasihan ketika dia, tanda kutip, kelaparan. Iya ya, kasihan mereka ya. Hatinya mudah iba. Dan Tuhan mudah menuntun roh orang seperti ini untuk melayani. Makanya puasa itu penuh kuasa. Murid-murid Yesus kan, waktu dibawa orang sakit ayan itu, dia kepinginnya gagah perkasa. Wah, jaya. Pakai mekanisme tertentu untuk menunjukkan superioritasnya. Superioritas nama Yesus. Tapi kalau orang puasa, itu iya. Tapi keluar dari belas kasih. Kasihan kamu. Aku harus tolong kamu in Jesus name. Dalam nama Yesus, keluar. Itu orang puasa. Terhadap diri sendiri juga, jadi kita lebih rendah hati. Yang kedua, puasa untuk menghargai bahwa alam roh itu nyata. Anda dan saya harus tahu dulu bahwa dunia roh itu ada. Baik itu roh suci dan para malaikat Tuhan, maupun roh-roh jahat, iblis, dan malaikat-malaikat yang jatuh. Alam roh itu ada. Saya tidak berkata kita menghargai roh-roh jahat, bukan. Tapi kita harus hargai bahwa alam roh itu nyata. Jangan kita hanya pakai teori atau teori agama. Gampang sekali seperti anak sekewa. Kita pakai apa yang kita lihat pada Paulus atau siapa. Atau kita tahu dari firman, kita praktekkan gitu mentah-mentahan. Tapi kita sendiri nggak surrender to Jesus. Kita sendiri tidak berserah penuh pada Tuhan. Alias coba-coba. Puasa itu membuat kita menghargai dulu, respect. In fact, bahkan kita perlu respect our enemy. Ya, Anda dan saya kita harus tegas terhadap roh jahat. Dan mereka itu roh najis, tidak perlu diajak bicara. Kuasa kegelapan jangan kita cari tahu, nggak usah kenalan. Respect itu maksudnya bukan berteman. Respect itu maksudnya kita harus tahu bahwa mereka juga punya kuasa, tapi kuasa mereka telah dikalahkan. Tapi kalau kita itu hanya main-main, Tuhan juga nggak akan lindungi kita. Tapi kalau kita penuh dengan purpose dan tujuan, baru di situ ada urapan. Jadi saya nggak diam-diam kita harus cari penyakit, pergi ke tempat mana, ayo kita sok jago, lalu tengging sana, tengging sini, ke tempat angker. Kecuali kalau di tempat angker itu adalah rumah yang harus dihuni oleh seseorang. Atau di situ ada seseorang yang ditawan, ada seorang manusia yang sedang diganggu, ada sebuah keluarga yang ketakutan. Saya nggak pergi ke hutan belantara mana, ke padang pasir mana, cari-cari setan untuk lawan. Enggak. Tapi kita ini punya mandat untuk melepaskan tawanan.
Kita respect alam itu ada. Dan kita tahu bahwa kita punya misi. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi demi sebuah tujuan penyelamatan. Tapi orang yang berkata, seperti di Alkitab katakan, mereka minum racun maut pun mereka tidak akan dapat celaka. Bukan berarti keluar sana cari racun. Tapi kalau kita sedang dalam tugas misi kita, kita diracuni, Tuhan memberi kita kekebalan dan perlindungan. Yang ketiga, puasa itu untuk meningkatkan ketergantungan pada Tuhan. Oh, kalau orang mau puasa ya, dia sudah nggak look forward to anything. Dia sudah tidak lagi punya harapan nanti mau nonton TV, mau nonton apa. Hatinya sudah bukan lagi pada hiburan dunia. Orang puasa itu lebih settle, lebih tenang. Ya, hari ini nggak makan. Pikirannya bukan makan 3 kali. Kalau pagi baru kerja dikit, mikirannya udah sebentar lagi mau nge-VA. Bentar lagi nanti akan makan siang. Makan siang selesai. Kita kan pinter sekali untuk yang beginian. Pas lagi makan udah bisa bicara tentang restoran. Makan siang udah bisa bicara tentang makan malam. Ada ide apa? Kita itu hanya seperti kutu loncat yang loncat dari satu meal ke meal yang berikutnya. Satu hidangan ke hidangan berikutnya. Dari pagi ke makan siang, makan malam udah besok. Udah mikirin besok mau makan apa aja. Tapi kalau orang puasa, pikirannya pada Tuhan. Dan kalau dia lapar, dia nggak bisa makan. Ya, untuk mengisi kelaparannya, ya dia makan firman. Bukan makanan jasmani, tapi dia baca ini untuk bisa mengalihkan pikirannya dari kelaparan. Tapi justru dia dapat nutrisi sesungguhnya. Dia berdoa sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Kalau enggak kan, no fun. It's not fun untuk puasa. Tapi waktu dia dekat sama Tuhan, wow, dia disegarkan. Ya, itu puasa. Dia meningkatkan ketergantungan pada Tuhan. Nah, pada waktu kita sudah waktunya in action, waktu kita beraksi di hadapan sebuah kondisi, setan yang membandel atau masalah yang tidak kunjung pergi, gampang sekali, mudah sekali untuk percaya kepada Tuhan. Firman itu nggak perlu usaha gimana untuk kita percayai, percaya sendiri, karena kita udah biasa tergantung dengan Tuhan. Kalau kaki kita dikasih besi berapa kilo, jalan aja susah. Kalau kita udah biasa, itu diangkat, kita bisa lari. Bahkan mungkin di lapangan basket kita bisa slam dunk karena kita lompatnya tinggi. Karena biasanya berat, sekarang ringan. Biasa bergantung sama Tuhan tanpa makanan. Ketika kita menghadapi masalah atau persoalan, kita gampang percaya sama Tuhan. Makanya jenis ini gak bisa diusir kecuali bukan hanya berdoa saja, berpuasa pula. Ya, 1, 2, 3, puasa untuk apa? Untuk menyamakan diri dengan mereka yang menderita. 2, puasa untuk menghargai bahwa alam roh itu nyata. 3, puasa untuk meningkatkan ketergantungan pada Tuhan. Inilah puasa untuk mengusir setan yang bandel dalam kehidupan kita. Mari kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita semua mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus yang penuh dengan kuasa darahnya membasuh, urapan yang dahsyat dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.